Seorang gadis yang sedang dalam perjalanan pulang setelah bekerja paruh waktu diserang oleh seorang pria yang tak dikenal. Keesokan hari, tubuh gadis itu ditemukan sudah tak bernyawa oleh seorang pendaki di sebuah gunung di daerah Wuseongdong. Do Jinha, jaksa yang menggantikan jaksa Kang Yun dan Yang Sudong, penyelidik baru sedang menuju kantor Kejaksaan Seoul Timur. Namun setelah membaca berita di internet, mereka berganti arah menuju Wuseongdong. Sesampainya di sana, Dojin tertawa melihat Ensol yang menggunakan high heels di pegunungan. Detektif Cha yang pernah bekerja sama dengan Dojin dalam menangkap penjahat segera menghampirinya. Namun menurut Pak Yang, menangkap penjahat bukanlah hal yang istimewa, karena itu memang tugas seorang polisi. Detektif Cha yang kesal mendengar ucapan Pak Yang membalasnya dengan memplesetkan nama Pak yang artinya kotoran ayam. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka mulai memeriksa TKP. Menurut Dr. Beck, tempat dikuburnya korban terlalu bersih karena tidak ada noda darah sama sekali. Saat Jang Sunjo ingin membuka ikatan tangan dan kaki korban karena ingin dipindahkan, Dojin melarangnya karena menurutnya itu sama saja menghancurkan bukti. Akan tetapi jika ikatan tidak dibuka, maka akan sulit untuk memindahkan jenazah karena lokasi ada di atas gunung. Kalau ikatan tidak dibuka, Dr. Beck menyuruh Dojin saja yang membawa jenazah. Dojin akhirnya setuju untuk membuka ikatan yang ada di jenazah, tetapi dia meminta untuk direkam saat proses pelepasan ikatan, karena bisa dijadikan barang bukti. Saat Dr. Beck ingin membuka ikatan tali yang ada di tangan, semua dibuat terkejut, karena sidik jari korban dirusak. Otopsi dimulai. Korban dalam kondisi anemia, ada bekas gigitan di bagian kiri leher. Ada luka tusuk di sisi kanan leher, dengan kedalaman 15,7 cm, panjang 3,4 cm, dan lebar 0,7 cm. Ada bekas ikatan di kedua tangan. Ujung jari dikuliti sehingga sidik jari rusak. Di kemaluan ditemukan jejak kekerasan. Saat dibuka tubuh korban, terlihat arteri sublavianya terpotong dan jantung tertusuk. Ada sisa makanan yang belum tercerna di perut korban. Setelah otopsi, Dr. Beck memberi kesimpulan kalau penyebab kematian korban dikarenakan arteri sublavianya terluka dan jantung tertusuk. Sepertinya korban mengalami pendarahan hebat, oleh sebab itu ia terlihat pucat. Namun anehnya, tidak ada noda darah sedikit pun di lokasi korban ditemukan. Pelaku menggigit korban setelah korban tewas, oleh sebab itu bekas gigitannya bersih. Pertanda tidak ada perlawanan dari korban sama sekali ketika digigit. Dojin memperlihatkan cara membuat simpul yang digunakan untuk mengikat korban. Biasanya simpul ini digunakan dalam dunia militer. Menurutnya, pelaku merupakan orang yang profesional karena bisa melumpuhkan korban dalam satu tusukan. Akan tetapi menurut Dr. Beck, bisa saja pelaku tidak sengaja menusuk di tempat yang mematikan. Tak lama kemudian Han Suyon datang, memberitahu kalau tidak ditemukan jejak sperma di tubuh korban. Tapi syukurnya identitas korban sudah diketahui, karena DNA ibunya tersimpan di database orang hilang. Korban bernama Song Hye Bin. Ia menghilang 2 hari yang lalu setelah pulang kerja paruh waktu. Di ruangan kepala jaksa, Dojin meminta kepada kepala jaksa untuk bisa mengambil alih kasus pembunuhan di Bukit Wuseongdong sebagai kasus pertamanya di kantor distrik Seoul Timur. Namun sebenarnya kasus ini sudah ditugaskan kepada jaksa Ensol. Akan tetapi menurut Dojin, ia khawatir Ensol akan terbawa perasaan karena korban seorang perempuan. Buktinya saat otopsi Ensol tidak tega melihat jenazah korban. Lalu ia menangis di depan keluarga korban. Dojin khawatir penyelidikan tidak menjadi objektif. Namun Ensol membantahnya. Ia membuktikan dengan menyebut secara rinci hasil otopsi. Hasil analisis awal dari pengujian obat di tubuh korban menyatakan kalau tidak ditemukan obat apapun di tubuh korban. Setelah mendapat laporan dari Stella, Dr. Beck pun bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Dr. Beck mengeluarkan semua koleksi senjata tajamnya. Ia penasaran dengan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korban. Di kantor kejaksaan sedang mengadakan rapat tentang kasus Wuseongdong. Detektif Cha menjelaskan kalau korban bernama Seong Hye Bin, 20 tahun. Mayatnya ditemukan di Gunung Wuseongdong. Tas korban ditemukan di dekat mayat. Isi tas masih lengkap, hanya kartu identitas saja yang hilang. Ia dilaporkan menghilang setelah pulang kerja paruh waktu. Rute perjalanan pulang dari tempat kerja paruh waktu sampai rumah melewati gang yang cukup kecil dan tidak ada CCTV, jadi sulit untuk mencari lokasi keberadaannya pada hari itu. Di tengah-tengah rapat terjadi percekcokan karena Pak Yang mengkritik detektif Cha yang merasa kesulitan tidak dapat petunjuk karena tidak ada CCTV. Dojin pun segera menghentikan percekcokan itu. Kemudian ia menyuruh Pak Yang untuk mencari tahu apa yang ia perintahkan pagi ini. Ketika Ensol menanyakan hal apa itu, Dojin menolak untuk memberitahunya dengan alasan belum saatnya diberitahu.
Di NFS, detektifnya membawa bukti-bukti kasus Nona Hyebin. Ditemukan banyak sidik jari di kartu kredit korban. Do-jin meminta sampel untuk setiap sidik jari yang ada di kartu kredit. Kemudian, ia minta dibandingkan dengan sidik jari yang ada di gesper. Gesper itu adalah barang bukti yang sudah berumur 30 tahun. Tak lama hasil pun keluar. Ditemukan 8 sidik jari di kartu kredit korban. Dan salah satu sidik jari itu cocok dengan sidik jari yang ada di gesper. Sesuai dengan dugaan Do-jin, kalau ini bukan pertama kalinya pelaku melakukan pembunuhan. Bukti gesper adalah bukti pada kasus pembunuhan berantai Woo Seong-dong yang terjadi pada tahun 1984 sampai 1988. Ada 10 korban dalam kasus ini. Kasus ini adalah salah satu kasus tertunda paling terkenal. Namun menurut Dr. Beck, ia tidak bisa menarik kesimpulan hanya karena ada sidik jari yang sama. Kemudian Pak Yang memperlihatkan bukti foto-foto kasus 30 tahun yang lalu. Bentuk ikat sipil yang sama, metode pembunuhan yang sama, mengubur dengan cara yang sama, dan bekas gigitan setelah kematian pun sama. Semua pola sama persis. Pelaku menghilang selama 30 tahun, tepatnya setelah Mei 1988. Namun menurut Eun-sol, bisa saja pelaku yang sekarang hanya meniru pola kasus 30 tahun yang lalu. Namun menurut Do-jin, ia akan membuktikan kalau dugaannya benar melalui penyelidikan. Shin berpindah ke Tuan Baek Ho-chul, ayah dari Dr. Baek, yang mengajak jaksa Kang Yun untuk bertemu. Tuan Baek Ho-chul membuat pengakuan kalau tragedi 10 tahun yang lalu adalah kesalahannya. Kala itu, Tuan Baek Ho-chul bertemu dengan Han Soo-hee, memintanya untuk melepaskan Dr. Baek agar Dr. Baek bisa melanjutkan pendidikan ke Amerika seperti impiannya selama ini. Dengan berat hati, Han Soo-hee menyetujui permintaan Tuan Baek Ho-chul. Waktu itu ia tidak mengetahui kalau Han Soo-hee sedang mengandung anak dari Dr. Baek. Jaksa Kang Yun terlihat bingung karena sepengetahuannya kalau janin yang ada di Han Soo-hee adalah anak dari kakaknya. Namun Tuan Baek Ho-chul menjelaskan kalau setelah kecelakaan Han Soo-hee mengalami keguguran. Kemudian ia melakukan tes DNA dan hasilnya janin itu adalah anak dari Dr. Baek. Setelah kecelakaan, selama 10 tahun ini Han Soo-hee mengalami mati otak. Ia pun meminta jaksa Kang Yun untuk merahasiakan ini dari Dr. Baek. Berita kasus meninggalnya Nona Song Hyebin yang metode kejahatannya sama seperti kasus Woo Seong-dong 30 tahun lalu telah menyebar luas. Hal itu membuat jaksa kepala marah, namun Do-jin meyakinkan jaksa kepala. Sesuai dengan julukannya anjing gila Doberman yang tak melepaskan buruannya setelah digigit, Do-jin pun berjanji kalau dia akan menangkap si pelaku. Sesuai dengan perintah Kejaksaan Pusat, pihak kejaksaan dan polisi membentuk tim satuan tugas untuk kasus Woo Seong-dong. Dan Profesor Pyo Yu-song ditunjuk sebagai pemimpin tim. Detektif Cha memulai presentasi tentang kasus Woo Seong-dong 30 tahun yang lalu. Kasus ini memakan korban 10 orang. Penyelidikan berlangsung selama 13 tahun. Lebih dari 200.000 orang terlibat dalam kasus ini, dan lebih dari 17.000 orang dianggap sebagai pelaku. Namun mereka gagal menangkap pelaku sesungguhnya, dan akhirnya menjadi kasus yang tertunda. Pak Kang menambahkan kalau semua korban yang dibunuh tidak mempunyai saksi, sehingga penyelidikan tidak mengalami kemajuan. Tetapi target terakhir yaitu Nona Lee Kyung-ja berhasil melarikan diri dan menginformasikan profil pelaku. Pelaku memiliki tinggi 180 cm, ukuran sepatu 260 mm, dan pelaku sangat kuat. Saat itu usia pelaku diperkirakan 20 tahunan. Setelah target terakhir lolos, pelaku berhenti melakukan aksinya. Tuan Yang membagikan sketsa wajah si pelaku berdasarkan kesaksian Nona Lee Kyung-ja. Kemudian memperlihatkan sketsa kemungkinan wajah pelaku 30 tahun kemudian saat umurnya 50 tahun. Menurut Profesor Pyo, pelaku memastikan jika mayat ditemukan terlambat, kemudian memastikan untuk menunda identifikasi korban selama mungkin. Awalnya pelaku meninggalkan korban di lokasi kejadian, namun setelah korban ketiga, ia menyembunyikan mayat korban di saluran irigasi atau gunung. Kemudian setelah korban kelima, pelaku mulai mengubur korban. Namun di tengah-tengah rapat terjadi perdebatan antara Dr. Baek dan Profesor Pyo. Dr. Baek mencoba mengidentifikasi berdasarkan senjata yang digunakan pelaku, karena mungkin saja itu bisa menjadi sebuah petunjuk. Namun bagi Profesor Pyo itu tidak perlu, karena menurutnya tidak mungkin pelaku menggunakan jenis senjata yang sama seperti 30 tahun yang lalu. Untuk menyudahi perdebatan, Do-jin memutuskan kalau NFS akan mengikuti arahan dari Dr. Baek. Dengan pihak kejaksaan akan menyelidiki kenalan dan kampung halaman korban, memeriksa alibi setiap pria yang berusia 50 tahun yang tinggal di sekitar lokasi kejadian.
Tim kejaksaan memulai penyelidikan dengan menggali informasi dari polisi yang terlibat menangani kasus 30 tahun yang lalu. Salah satu mantan polisi mengatakan saat korban terakhir selamat, banyak polisi dikirim ke lokasi untuk menghalangi setiap jalan keluar, tapi tetap saja pelaku bisa lolos. Di NFS, Dr. Beck bertanya kepada Direktur Park mengenai luka tusuk korban pertama pada kasus Woo Seong-dong 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, Direktur Park adalah orang yang mengotopsi korban pertama, Ji-hye. Menurut Direktur Park, saat itu tersangka tidak terlalu pintar menggunakan pisau, jadi dia menusuk tulangnya di beberapa tempat. Karena dulu tim forensik belum memiliki teknologi yang canggih, jadi tidak bisa melihat jejak pisau di tulang. Dr. Beck meminta detektif Cha untuk dicarikan tempat di mana Ji-hye dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi makam Ji-hye, ditemani Jang Sun-jo, Dr. Beck pergi ke sana. Kemudian Dr. Beck mengambil tanah makam untuk dianalisa. Para mantan polisi yang menangani kasus 30 tahun yang lalu mendatangi kejaksaan. Mereka ingin memberikan dokumen tentang tersangka kasus Woo Seong-dong 30 tahun yang lalu. Tersangka itu bernama Kang Ji-so. Saat itu usianya 24 tahun. Ia memiliki ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh korban terakhir. Saat diinterogasi dulu, ia menuduh kalau polisi ingin naik jabatan, sehingga asal tangkap dan menangkap orang yang salah. Kang Ji-so dibebaskan karena kurang bukti. Kemudian ia meninggalkan Korea. Namun mereka mendengar beberapa tahun lalu Kang Ji-so kembali ke Korea. Do-jin pun segera memerintahkan Pak Yang untuk mengawasi Kang Ji-so. Kang Ji-so sekarang berumur 54 tahun dan masih lajang. Setelah kasus Woo Seong-dong, dia pergi ke luar negeri untuk belajar fotografi. Ia tidak menggunakan ponsel, itulah sebabnya namanya tidak ditemukan dalam catatan provider manapun. Kang Ji-so selalu memiliki kegiatan yang sama setiap hari. Jam 10 pagi dia membuka studio, jam 12 siang dia makan siang di restoran terdekat, menutup studio pada pukul 8 malam dan pulang ke rumah setelah jam 12 malam. Jalan yang ia lalui untuk pulang tidak memiliki CCTV. Di tengah-tengah rapat, tiba-tiba Dr. Beck datang meminta untuk bisa melakukan otopsi ulang korban pertama yaitu Nona Ji-hye. Karena menurutnya, pembunuh membuat kesalahan paling banyak pada pembunuhan pertama mereka. Dr. Beck yakin ada yang terlewatkan di otopsi 34 tahun yang lalu. Namun Profesor Pyo menolaknya, karena menurutnya mayat sudah membusuk dan pasti tidak menemukan apapun. Eun-sol berinisiatif akan bertanggung jawab pada otopsi Ji-hye. Ia penasaran apa yang akan ditemukan pada otopsi ini. Mereka pun mendatangi rumah Ji-hye bertemu dengan ibunya Im Suk-ja. Setelah mengetahui tujuan Eun-sol dan kawan-kawan datang, Nyonya Im Suk-ja menolak dan menyuruh mereka untuk pergi. Ia beralasan kalau dia sudah tidak peduli jika pelakunya tertangkap ataupun tidak, dan ia pun sudah melupakan kejadian itu. Namun Eun-sol tahu kalau Nyonya Im Suk-ja sedang berbohong, karena dia masih menyimpan boneka beruang milik Ji-hye yang ditemukan pada saat kematiannya. Setelah mendapatkan izin dari ibunya, makam Ji-hye dibongkar, dan ternyata jenazahnya tidak membusuk. Hal ini disebabkan ia dikubur dalam tempat yang lembab dan tertutup, dan tanah tempat Ji-hye dikubur memiliki kelembaban yang tinggi, serta memiliki banyak mineral. Sebelum mengotopsi jenazah Ji-hye, Dr. Beck melihat hasil foto otopsi 30 tahun yang lalu. Otopsi dimulai, banyak bekas luka tusuk di bagian dada. Ada retakan di bagian tulang belikat dan tulang rusuk. Profesor Pyo yang menyaksikan otopsi memutuskan untuk pergi sebelum otopsi selesai, karena menurutnya ini hanya membuang-buang waktu. Kembali ke ruang otopsi, Dr. Beck melihat seperti ada yang tersangkut di tulang korban. Ia meminta Jang Sun-jo untuk mengikisnya kemudian menganalisanya. Di tempat lain, tuannya mendatangi studio foto Kang Ji-so, berpura-pura meminta untuk difoto. Saat melakukan pembayaran, ia sengaja menggunakan kartu agar bisa mendapatkan sidik jari Kang Ji-so. Namun, sidik jari Kang Ji-so yang ada di kartu tidak sama dengan sidik jari pelaku pembunuhan Woo Seong-dong. Hal itu membuat Do-jin bingung karena dugaannya salah. Ia pun memutuskan untuk bertemu dengan korban yang selamat, yaitu Lee Kyung-ja. Awalnya Lee Kyung-ja menolak untuk membantu dalam kasus ini karena ia tidak mau terlibat kembali dalam kasus ini. Bahkan, ia sampai mengganti namanya. Do-jin meyakinkan Lee Kyung-ja kalau ada cara lain untuk bisa mengingat kejadian 30 tahun yang lalu. Lee Kyung-ja melakukan hipnoterapi agar ia lebih rileks dalam mengingat kejadian itu. Saat ia sedang perjalanan pulang ke rumah, ada seorang pria yang tiba-tiba mendekatinya. Kemudian ia tak sadarkan diri. Ketika ia tersadar, ia melihat seorang pria sedang menggali tanah. Pria itu tahu kalau Lee Kyung-ja sudah sadar.
Seluruh wajah pria itu berwarna hitam. Lee Kyung-jae memohon untuk bisa dilepaskan. Kemudian Lee Kyung-jae terbangun dari hipnoterapinya. Di tempat lain, Han Soo-ya memberitahu Dr. Beck kalau zat yang menempel di tulang rusuk Ji-hye adalah baja karbon dengan spesifikasi 1080 baja karbon. Awalnya Dr. Beck memerintahkan mereka untuk mencari pisau dengan bahan tersebut. Namun karena waktu sudah larut malam dan kemungkinan bisa memakan waktu yang lama, Dr. Beck akhirnya mengajak mereka untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumah Dr. Beck, Jang Sun-jo dan Han Soo-yeon dibuat terkejut dengan keadaan rumah Dr. Beck. Dr. Beck memulai percobaannya dengan menusukkan pisau-pisau koleksinya ke manekin, kemudian mengukur lubang yang ditinggalkan pisau itu. Setelah melakukan banyak percobaan, akhirnya mereka menemukan senjata yang digunakan tersangka, yaitu pisau militer M7 yang dibuat dengan 1080 karbon. Setelah selesai memberikan kesaksian, Lee Kyung-jae pulang ke rumah dengan dikawal polisi. Namun beberapa saat kemudian, Pak Yang menelpon Do-jin, memberitahu kalau Kang Chiso tidak ada di studio fotonya. Padahal biasanya ia masih berada di sana. Detektif Cha segera menghubungi polisi yang mengawal Lee Kyung-jae. Polisi itu mengatakan kalau setelah keluar dari mobil, Lee Kyung-jae kembali pergi sendirian. Polisi pengawal mencoba menelpon Lee Kyung-jae, tapi tidak ada jawaban. Mereka pun segera bergegas mendatangi kediaman Lee Kyung-jae, tetapi rumahnya kosong. Jenazah Lee Kyung-jae ditemukan di sebuah apartemen, di dalam sebuah bathtub dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Jenazah Lee Kyung-jae pun segera diotopsi. Kali ini otopsi dipimpin oleh Profesor Pyo. Profesor Pyo menegur Dr. Beck karena tidak menggunakan masker saat otopsi. Namun Dr. Beck beralasan ia harus mencium bau yang keluar dari jenazah. Di tengah-tengah otopsi, Dr. Beck mencium bau minyak. Ia pun mencoba mencari tahu asal bau itu. Dan ternyata bau itu berasal dari luka tusuk yang ada di mayat. Dr. Beck segera menyeka luka untuk dianalisa. Setelah otopsi, Profesor Pyo menjelaskan kalau metode pembunuhan sama persis dengan kasus Seong Hye-bin, korban ke-11. Namun di kasus Nona Lee, fraktur depresinya berbeda. Pelaku memukul tepat di otak kecil, karena otak kecil bertugas mengendalikan gerak manusia. Menurut Do-jin, pelaku merubah metode pembunuhan agar lebih leluasa melakukan aksinya ketika korban sudah tak berdaya, apalagi pelaku sekarang sudah berumur 50 tahun. Namun menurut Dr. Beck, usia pelaku belum tentu 50 tahun, karena profil pelaku dari kasus terdahulu bisa saja keliru. Berita meninggalnya Lee Kyung-jae setelah memberi kesaksian telah menyebar. Do-jin dan Eun-sol pun dimarahi oleh jaksa kepala. Dan karena kejadian ini, mereka pun terancam harus mengundurkan diri jika kasus ini tidak terselesaikan lagi. Do-jin pun akhirnya memutuskan untuk menangkap Kang Chiso walaupun tanpa surat perintah. Pak Kang memberitahu Eun-sol tentang kemungkinan adanya peniru metode kejahatan. Di internet ada web yang membahas tentang riwayat pelaku pembunuhan berantai Woo Seong-dong. Dan yang mengelola situs itu adalah Kim Jung-tae. Kim Jung-tae mengaku kalau dia mengikuti rumus si pelaku ketika menjebak detektif Cha. Salah satu rumusnya adalah membuat bukti yang menyesatkan yang bisa mengacaukan penyelidikan. Menurutnya, ciri-ciri pelaku adalah sebuah kebohongan, karena semua korban Woo Seong-dong memiliki tinggi di bawah 160 cm. Di tempat lain, Stella memberitahu kalau zat yang ditemukan di luka Lee Kyung-jae adalah pembersih senapan. Cairan itu dibuat sesuai dengan spesifikasi militer, biasanya digunakan untuk membersihkan museum yang ada di moncong senapan. Cairan pembersih yang digunakan pelaku dipakai sekitar tahun 60-an dan 70-an, terutama saat Perang Vietnam. Dr. Beck dan Jang Sun-jo segera mencari ke toko-toko yang masih menjual cairan pembersih senapan itu. Salah satu pemilik toko yang masih menjual cairan pembersih senapan tersebut mengatakan kalau terkadang ada seorang lansia yang membeli cairan itu karena kebiasaan lamanya yang sulit hilang. Tak lama kemudian, Jang Sun-jo mendapat telepon yang memberitahu kalau pihak kejaksaan akan segera menangkap Kang Chiso sebagai pelaku kasus Woo Seong-dong. Mereka ingin Dr. Beck ada di TKP. Sesampainya di TKP, Dr. Beck langsung memberitahu kalau bukan Kang Chiso lah pelakunya. Pelaku sebenarnya menggunakan pisau militer M7 untuk membunuh. Dan bau yang berasal dari luka tusuk Lee Kyung-jae adalah bau pembersih senapan buatan tahun 1960. Menurut Dr. Beck, kemungkinan pelaku berusia lebih dari 50 tahun, karena pembersih itu digunakan oleh tentara pada tahun 1960. Namun Do-jin tetap akan menangkap Kang Chiso. Ketika polisi masuk ke studio foto Kang Chiso, ia sempat ingin melarikan diri, namun usahanya gagal. Kemudian mereka menuju kamar gelap yang dicurigai tempat Kang Chiso melakukan kejahatan.
Setelah disemprotkan cairan luminol, ada reaksi yang mereka anggap adalah noda darah. NFS pun segera memeriksa ruangan itu, menyeka dinding, bak mandi, dan lantai yang ada di sana. Saat Dojin sedang melakukan interogasi, Dr. Beck datang, menyuruh untuk melepaskan Kang Chiso karena bukan dia pelakunya. Kilauan yang dihasilkan setelah disemprotkan cairan luminol bukanlah darah, melainkan debu besi. Luminol bereaksi pada zat besi pada darah, dan luminol juga bereaksi pada debu besi. Penutup lensa kamera lama terbuat dari besi. Ia sering melepas dan memasang kamera di ruangan itu. Jadi, tidak ada satu tetes darah pun di ruangan itu. Dan cetakan gigi Kang Chiso tidak sama dengan bekas gigitan di leher korban. Pada hari kejadian, Kang Chiso sedang keluar studio, mengambil foto candid di tempat umum untuk dijual. Itulah sebabnya kenapa ia lari ketika polisi datang. Dr. Beck kembali ke TKP, masuk ke dalam bathtub, membayangkan dirinya adalah korban. Tak lama kemudian, Dojin dan Eun-sol datang. Mereka terkejut melihat Dr. Beck ada di dalam bathtub. Menurut Dr. Beck, tersangka membilas jasad korban, sebab ketika arteri terpotong, setidaknya 3 liter darah keluar. Akan tetapi di TKP tidak ditemukan setetes darah pun. Di kantor kejaksaan, Eun-sol mengumumkan kepada tim kalau akan mengubah profil pelaku. Untuk tinggi pelaku kurang dari 180 cm dan akan memperluas usia pelaku hingga 70 tahun. Dojin memutuskan untuk penyelidikan dimulai dari awal. Profesor Pyo keberatan dengan keputusan ini. Ia pun meninggalkan ruangan. Karena pelaku membilas tubuh korban sebelum dibuang jasadnya, pasti ada rumah yang penggunaan airnya meningkat. Setidaknya ia membutuhkan 5.000 liter untuk membilas darah yang keluar dari tubuh korban. Dojin memerintahkan untuk memeriksa penjual cairan pembersih senapan tahun 60 baik online maupun offline dan meminta daftar pembeli 6 bulan terakhir. Pak Yang berhasil mendapatkan daftar pembeli cairan tersebut, namun akan sulit diidentifikasi karena mereka membeli menggunakan nama samaran. Ada 38 orang yang tinggal di Woseongdong yang menerima paket cairan tersebut. Mereka pun segera berpencar mendatangi orang-orang tersebut, memeriksa jumlah air yang digunakan di rumah orang-orang itu. Ketika Dojin mendatangi sebuah rumah, ia melihat ada cairan pembersih senapan dan kursi roda di halaman rumah. Tak lama kemudian, Pak Oh Jong Cheol datang. Ia memberitahu kalau rumah itu milik Pak Choi Hyun Sok, mantan polisi yang duduk di kursi roda. Karena sepertinya rumahnya kosong, Pak Oh menawarkan bantuan untuk menelpon anak dari Pak Choi. Pak Oh mengajak Dojin untuk menunggu Pak Choi di rumahnya. Saat di rumah Pak Oh, Dojin melihat foto Pak Oh dengan seorang wanita. Dojin pun menanyakan tentang wanita itu. Wanita itu adalah putrinya, tetapi sudah meninggal 2 bulan yang lalu karena kecelakaan. Saat itu usianya baru 31 tahun. Tak lama kemudian Dojin pamit dengan alasan kalau alamat pelaku sudah diketahui. Pak Oh meminta untuk diperbolehkan ikut karena selama ini ia menyesal selalu gagal dalam menangkap pelaku. Saat Dojin membantu Pak Oh membuka pintu mobil, tiba-tiba Pak Oh menyerang dengan menggunakan pisau. Dojin yang sudah melihat gerak-gerik Pak Oh dari kaca berhasil menghindar. Tak lama kemudian bala bantuan datang. Dalam keadaan terdesak, Pak Oh malah mengancam akan melukai dirinya. Namun usahanya itu dapat digagalkan. Sebenarnya, saat Dojin berada di rumah Pak Oh, Eun-sol juga melihat kursi roda dan cairan pembersih senapan di halaman rumah Pak Choi. Eun-sol pun segera mencari tahu siapa pemilik sebenarnya rumah tersebut. Dan ternyata pemilik rumah itu adalah Pak Oh. Ia pun segera mengirim pesan kepada Dojin, memberitahu kalau pelaku sebenarnya adalah Pak Oh. Dojin pun sudah merasa curiga ketika melihat foto masa muda Pak Oh menggunakan seragam lengkap dengan pisau di pinggangnya. Kemudian ia menyebak Pak Oh dengan mengatakan kalau tersangkanya sudah diketahui, sehingga Pak Oh ingin ikut dengannya. Di ruang interogasi, Pak Oh mengakui semuanya. Ia mengatakan kalau ia sangat menikmati situasi saat itu. Apalagi saat orang-orang mengejar tersangka yang salah. Pak Oh lah yang menciptakan profil palsu tersangka. Saat itu tidak ada orang yang berani mencurigai dirinya, karena ia seorang polisi yang juga terlibat memecahkan kasus Woseongdong 30 tahun yang lalu. Alasan Pak Oh menghabisi korbannya karena korban mirip dengan ibunya. Ketika Pak Oh berusia 13 tahun, ia hampir mati karena diberi minuman yang dicampur pestisida oleh ibunya yang saat itu hendak melakukan bundir. Namun menurut Eun-sol, itu hanya alasan Pak Oh saja untuk membenarkan tindakan kejahatannya. Saat kasus Woseongdong dibuka lagi, Pak Oh sengaja bergabung di ruang rapat. Berpura-pura ingin membantu memecahkan kasus.
Tetapi sebenarnya ia hanya ingin mengetahui keberadaan Lee Kyung-ja, korban yang selamat. Kemudian ia ingin menjadikan Kang Chiso sebagai tersangka, namun rencananya gagal. Selain itu, ia juga berusaha ingin melukai Dojin. Kemudian Pak O ingin menjebak Pak Choi sebagai tersangka dengan mengatakan kalau cairan pembersih senapan bisa digunakan untuk membersihkan kursi roda. Masa waktu penyelidikan kasus Woo Seong-dong 30 tahun yang lalu memang sudah habis. Akan tetapi tuntutan atas kasus Seong Hye-bin dan Lee Kyung-ja bisa membuat Pak O dipenjara seumur hidup. Untuk merayakan berakhirnya kasus Woo Seong-dong, mereka mengadakan makan malam bersama. Detektif Cha yang sudah 3 bulan belakangan ini menyukai Stella merasa cemburu melihat Stella asik ngobrol dengan Jang Sung-jo. Ia pun meminta bantuan Jang Sung-jo untuk mendekati Stella. Namun ternyata selama ini Jang Sung-jo juga sedang berusaha mendekati Stella. Bahkan ia rela mengikuti kursus bahasa Inggris. Di sisi lain, Ansel sedang membuat pesan avatar yang ia ingin kirimkan kepada Dr. Beck karena ia melihat Dr. Beck seperti orang yang terasing. Namun Ansel salah mengirim pesan. Ia malah mengirim pesan itu ke jaksa kepala. 이 아저씨 왕